juta, 200 juta, 300. Loh, kok gajiku kelebihan 300 juta ya? Biasanya kan gajiku nggak segini. Wah, Mbak. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Gaji kamu hari ini berapa Mbak? Saya hari ini gajinya 500 juta Mbak. Kenapa ya Mbak? Loh, gaji kamu kok 500 juta ya? Gaji aku kok sampai 800 juta ya hari ini Mbak? Wah, kurang tahu aku Mbak. Mbak ada lembur nggak kemarin? Enggak deh kayaknya. Kemarin lo aku cuma nonton drakor sama rebahan aja. Kemarin lo aku nggak banyak kerja Mbak. Mungkin emang bonus kali dari nyonya. Ya udah Mbak, terima aja Mbak. Ini nggak bisa kayak gitu dong. Saya nggak terima kalau saya nggak ngapa-ngapain tapi dapat bonus kayak gini. Gaji kita lo udah banyak banget setiap hari. Susah tau ngabisinnya. Ya udah Mbak terus mau protes sama nyonya. Iyalah, gaji yang kelebihan itu harus dikembaliin ke nyonya. Sebenarnya aku itu curiga sama nyonya. Kayaknya nyonya sengaja deh ngasih duit lebih biar nyonya itu nggak ngabisin banyak duit hari ini. Aku harus protes sama nyonya. Ya udah semangat ya Mbak. Tapi ingat Mbak, hati-hati. Hati-hati kenapa Mbak? Ya hati-hati aja, nanti dapat gaji tambahan lagi dari nyonya. Nanti double loh gaji kamu. Iya juga ya. Aduh, kok aku jadi takut ya. Jadi gimana Mbak? Mau terima aja atau protes dapat gaji lebih 300 juta? Protes aja lah. Nanti aku malah bingung lagi gimana cara ngabisin duit yang kelebihan ini. Tabunganku itu udah banyak banget soalnya. Ya udah, kalau kayak gitu semangat ya. Oh iya, nyonya lagi ada di ruang makan tuh. Coba cari nyonya sekarang. Oke deh, semangat, semangat. Semoga nyonya mau nerima gajiku yang kelebihan lagi 300 juta ini. Oke, gaji pegawai udah. Sekarang tinggal lanjut ke Brazil buat ngabisin bekal yang dikasih sama papa. Semangat Isabel. Nyonya. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Ini Nyonya, saya mau protes masalah gaji saya Nyonya. Gajinya kenapa Mbak? Kurang, mau saya tambahin? Bukan Nyonya, gaji saya bukan kurang Nyonya, tapi kelebihan Nyonya. Kelebihan? Maksud kamu Mbak? Iya Nyonya, gaji saya sehari itu harusnya 500 juta kan, kayak mbak-mbak yang lain. Tapi ini saya dapetnya 800 juta Nyonya. Gaji saya kelebihan lagi 300 juta Nyonya. Oh, cuma 300 juta doang toh. Ya udah Mbak, kenapa sih Mbak? Terima aja lah Mbak. Gak bisa kayak gitu dong Nyonya. Gaji saya sehari itu udah banyak banget Nyonya. Kalau kelebihan kayak gini, saya malah bingung nanti mau dipakai buat apa Nyonya. Terus kamu mau kembaliin gitu 300 jutanya? Iya Nyonya, saya nggak terima kalau gaji saya kelebihan kayak gini Nyonya. Sebenarnya itu bukan kelebihan Mbak, tapi itu emang bonus buat kamu. Bonus? Kok saya dapat bonus Nyonya? Perasaan saya nggak ada ngapa-ngapain deh Nyonya. Ada kok Mbak, kamu nggak ingat Mbak? Oh, enggak Nyonya. Kemarin saya minta tolong sama kamu untuk bukain tutup botol minuman yang saya beli di Australia. Kamu lupa Mbak? Buka tutup botol minuman? Bantuin kayak gitu doang dapat bonus Nyonya. Iyalah Mbak, itu kerjaan yang susah banget loh Mbak. Jadi kamu emang pantas buat dapat bonus Mbak. Tapi Nyonya itu loh. Ya Mbak, kamu jangan banyak protes lagi ya sama gaji yang saya kasih. Kamu terima aja ya berapa saya kasih gaji. Udah ya Mbak, saya lagi sibuk. Kamu jangan banyak tanya lagi ya Mbak. Tapi Nyonya, udah kamu terima aja atau saya bakal tambahin lagi gaji kamu. Iya deh Nyonya. Ya ampun, gaji cuman kelebihan 300 juta aja udah protes. Ini kenapa sih mbak-mbak zaman sekarang itu nggak ada yang bersyukur sama sekali? Putri mana ya? Gak sabar banget mau ngasih dia uang 100 juta sama temen-temennya. Pasti mereka sudah berjuang dengan sangat keras untuk ujian hari ini. Mama, Putri. Halo Tante. Tante. Sari, Jessica. Ya ampun, gimana tadi ujian kalian? Lancar kan?
Lancar banget dong, Ma. Kita bisa jawab semuanya dengan gampang, Tante. Yakin banget sih kalau kita bertiga bakal lulus dari SD negeri swasta. Ya ampun, seneng banget Tante dengarnya. Oh iya, Tante punya hadiah buat kalian. Nih, duit. Karena kalian sudah bisa melewati ujian dengan sangat baik. Duit? Ya ampun, Put. Banyak banget duitnya. Kita kebagian duit juga nih hari ini. Diterima ya. Pasti kalian stres banget kan jawab ujiannya tadi. Nanti pakai duitnya itu ya buat ngilangin stres. Kalau kurang nanti bilang aja ya sama Tante. Putri, kamu wajib ya buat ngabisin duitnya itu. Kalau nggak habis Mama bakal tambahin duitnya lagi. Iya, Ma. Feli! Apaan tuh? Itu papanya Feli yang teriak. Apa kamu bilang? Kamu nggak ikut ujian? Kenapa bisa, Feli? Tadi aku melihat Kayla, Pak, di aula. Dia ngomong sama aku, kayak aku takut tadi, Pak. Apa kamu bilang? Kamu melihat Kayla? Dia ngomong sama kamu? Iya, Pak. Tadi aku ngeliat dia. Makanya aku ketakutan banget tadi, Pak. Kenapa sih? Dia udah meninggal masih aja muncul di depanku. Feli! Kamu itu udah gila ya? Kayla itu udah meninggal. Mana mungkin dia bisa ngomong sama kamu? Aku beneran ngeliat dia, Pak. Dia ngomong sama aku. Papa gak percaya sama aku. Papa gak percaya. Enggak, Papa gak percaya. Kamu itu udah sering banget bohong, Feli. Sekarang kamu ngebohong lagi sama Papa. Aku itu gak bohong, Pak. Aku beneran ngeliat Kayla. Papa harus percaya sama aku. Papa harus percaya. Enggak, Papa nggak percaya sama kamu. Papa itu udah capek sekali sama kamu, Feli. Kamu itu selalu aja ngecewain Papa. Papa nyesel punya anak kayak kamu. Tega ngomong kayak gitu. Ini di depan sekolah loh, Papanya yang ngeliatin. Gak apa-apa. Biar semua orang di sini tuh tahu seberapa menjengkelkannya kamu sebagai anak. Kamu itu bener-bener gak tahu diuntung, tau, Feli. Kamu bener-bener gak pernah nurut sama orang tua. Terserah kamu mau lulus SD atau enggak. Papa udah gak peduli lagi sama kamu. Papa gak mau bantuin kamu lagi. Papa harus bantuin Feli, Papa. Feli mau lulus dari sekolah ini. Papa bantuin Feli, Papa. Ya ampun, kasihan juga ya Feli sampai dimarah kayak gitu sama papanya. Gak usah dikasihanin Feli itu, Tante. Dia aja sering kok jahatin orang. Ini tuh karma buat Feli, Tante. Sekarang dia yang kena batunya. Iya, Mah. Feli itu gak bakal ada kapoknya. Dari dulu dia itu jahat banget, Mah. Sampai sekarang dia pasti gak bakal pernah bisa tobat, Mah. Iya juga ya, Nak. Kalian harus bantuin aku ngabisin duit ini ya hari ini. Ya ampun, itu semua harus habis, Put. Emangnya kalau nggak habis kenapa, Put? Ya Putri bakal dihukum lah sama mamanya. Dihukum apaan, Put? Dicubit, dijewer, atau dikurung? Ita, hukuman sultan itu beda tau sama rakyat jelata kayak kita-kita ini. Terus hukumannya apaan dong? Kalau aku nggak ngabisin bakalku ini, aku bakal dikirim ke Jepang sama mamaku selama 30 hari. Hah? Dan setiap harinya, aku bakal dikasih uang 100 juta dan harus habis dalam hari itu. Kalau nggak habis, aku nggak bakal bisa balik lagi ke negara ini. Itu hukuman atau liburan? Itu hukuman lah. Pokoknya kalian harus bantuin aku ya ngabisin uang ini. Kalau nggak habis, aku bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari. Kalian nggak bakal bisa ngeliat aku lagi nanti. Iya Put, tenang aja. Nanti kita bakal bantu kok buat ngabisin.
karena kita kebetulan lagi di kantin, kita makan yuk hari ini. Aku lagi pengen makan bakso, kalian lagi pengen makan apa? Mie ayam enak nih kayaknya. Mumpung rambutku tuh udah keribo kayak mie ayam. Kalau aku lagi pengen makan batagor sih. Kalau kamu apa, Mimu? Aku pengen siomay deh kayaknya. Kalau kamu, Put, kamu pengen makan apa? Apa ya? Nasi goreng kayak enak deh. Aku pesenin ya teman-teman. Tunggu ya. Non Putri tunggu. Kenapa sih bodyguard? Non Putri dilarang makan makanan yang sembarangan. Non Putri biasanya hanya memakan makanan dari chef pribadi Non Putri. Chef pribadi? Sultan Putri punya chef pribadi. Wah, baru tahu. Ya ampun bodyguard, Putri itu udah bosan banget makan makanannya chef. Putri pengen sekali-sekali makan makanan yang ada di kantin. Boleh ya bodyguard? Tidak bisa non. Kalau nyonya sampai tahu non Putri jajan sembarangan, saya bakal kena nanti non. Bisa panjang urusannya. Saya bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari untuk liburan. Bodyguard, please kasih sekali aja. Janji deh, hari ini aja Putri makan di kantin ya bodyguard. Tidak bisa non, chef pribadi, masuk. Bonjour, selamat siang non Putri. Saya datang membawakan makan siang untuk non Putri. Astaga, chefnya datang beneran. Itu chef beneran. Beneran lah, kemarin aja kita belajar di rumahnya Putri ya. Itu ada chefnya tahu. Non Putri, hari ini saya membawakan steak wagyu A5, sayur dari Prancis, beras dari India, tahu dari Jepang, sup lobster, dan ada anggur premium dari Australia. Padahal kan aku lagi pengen makan nasi goreng. Ternyata ada nggak enaknya ya jadi sultan. Iya, nggak bisa jajan sembarangan. Nasi goreng.